Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam dan selamat bergabung, selamat bertemu lagi bersama Jona Anxiety Bang Nugraha yang dimana seperti biasa membahas tentang seputar anxiety disorder, kemudian kecemasan atau kecemasan berlebih, kemudian asam lambung yang tinggi, GERD, kemudian psikosomatis teman-teman. Nah, sekali lagi saya belajar atau bertolak dari pengalaman saya ya sendiri teman-teman, karena sekali lagi saya bukan ahli medis, saya bukan ahli psikoterapi, saya bukan ahli psikolog, psikiater dan lain seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya hanya sebagai orang yang mengalami atau pengalaman gitu ya, pengalaman di tentang anxiety disorder atau kecemasan berlebih ini, kemudian psikosomatis juga dan GERD juga teman-teman seperti itu. Nah, di sini saya belajar dari pengalaman saya sendiri seperti itu, kemudian dari pengalaman orang lain juga, kemudian dari ilmu pengetahuan yang mungkin para mentor yang lain seperti itu saya ambil juga, kemudian dari ahli-ahli yang lain seperti itu teman-teman. Nah, baik teman-teman semua yang mungkin selama ini atau dalam keadaan masih dalam keadaan sensasi, 1001 sensasi, kalian jangan takut karena banyak orang yang mengalami seperti itu ya teman-teman, termasuk saya seperti itu dulu. Nah, baik, sebelum kita melanjutkan ke topik pembahasan, seperti biasa saya menyarankan atau menyuruh kalian atau berminta tolong pada kalian untuk subscribe ya, yang belum subscribe channel Jona Anxiety Bang Nugraha. Tolong di subscribe teman-teman seperti itu ya, karena subscribe tidak memerlukan biaya ataupun materi ataupun pendaftaran pada saya seperti itu. Kalian hanya mengelurkan tangan ya untuk mencet tombol yang berwarna merah atau tulisan subscribe teman-teman. Mengapa demikian? Ya, saya mudah-mudahan banyak yang subscribe video atau channel Jona Anxiety Bang Nugraha ini bisa lebih berkembang dan intinya lebih bermanfaat oleh orang banyak, kemudian bermanfaat juga kepada orang-orang yang mungkin sangat membutuhkan motivasi ya, atau dukungan lah, sekedar dukungan teman-teman seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe channel Jona Anxiety Bang Nugraha, saya banyak-banyak beribu-ribu terima kasih kepada kalian yang sudah mendukung channel saya untuk menjadi lebih berkembang teman-teman semua, dan saya berharap lebih bermanfaat untuk kalian semua, khususnya untuk saya, kemudian umumnya untuk kalian yang masih mengalami anxiety disorder atau kecemasan yang berlebih. Yang kedua, kemudian jangan lupa untuk di like ya video saya teman-teman. Saya menyarankan untuk di like karena mengapa seperti itu ya, mudah-mudahan berkembang, lebih berkembang video saya dan bermanfaat intinya untuk orang banyak seperti itu. Kemudian yang tidak suka juga tidak mengapa, dan saya tidak memaksakan untuk harus suka dengan setiap video-video yang saya buat teman-teman. Kemudian jangan lupa ya teman-teman, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu jika ada yang mau ditanyakan atau pertanyaan ataupun seputar anxiety atau asam lambung yang tinggi, kemudian psikosomatis dan lain sebagainya. Silahkan diisi di kolom komentar dan saya akan buatkan video sesuai apa yang kalian tanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Karena mengapa kalau misalnya kita atau saya bahas, saya balas di kolom komentar, melalui kolom komentar, yaitu memerlukan waktu yang cukup lama lah seperti itu, tidak bebas seperti video seperti ini teman-teman, seperti itu ya. Dan yang terakhir, mungkin saya berharap untuk tonton video saya dari awal sampai akhir. Video saya tonton ya teman-teman sampai akhir. Jangan dijeda, jangan di skip, dan jangan diloncat-loncat teman-teman. Karena apa? Karena mudah-mudahan apa yang mungkin saya sampaikan ada bagian-bagian menit per menit, detik per detik mungkin yang bisa kalian petik, bisa kalian ambil dari dukungan saya atau ilmu yang mungkin saya bukan ilmu sih, sekedar dorongan atau cara-cara lah seperti itu untuk mengatasi banyak sensasi ataupun lain sebagainya seperti itu. Nah, jadi tonton sampai habis, jangan di skip teman-teman ya. Nah, baik, kemudian selanjutnya
teman-teman, saya berada di ruangan ya di rumah. Saya membuat video kali ini saya berada di rumah karena untuk hari ini saya mulai alhamdulillah mulai berjualan seperti itu, mulai buka toko kuliner atau makanan seperti itu dengan istri seperti itu teman-teman. Sehari ini full saya menemani istri berjualan seperti ini teman-teman. Ya alhamdulillah dari pagi sampai barusan juga masih rame teman-teman, alhamdulillah. Nah jadi belum ada waktu untuk keluar lagi teman-teman karena dibarengi dengan cuaca yang mungkin sangat tidak menentu ya, hujan terus sekarang ke sini teman-teman. Jadi nah itu juga ada suara petir, hujan terus teman-teman. Nah di lain waktu mungkin besok saya insya Allah akan menyempatkan di ruangan seperti itu insya Allah teman-teman. Nah baik teman-teman semua, di kesempatan kali ini mungkin saya tidak panjang lebar ya. Di sini saya hanya akan membahas topik pembahasan atau sekedar cerita lah teman-teman. Ada mungkin di kolom komentar juga ada yang bertanya melalui pertanyaan perut begah, kemudian dada sesak, kemudian napas terasa ngos-ngosan. Ya saya mungkin kalau misalkan ada yang dibutuhkan melalui sensasi-sensasi seperti itu, kalian tolong dicari ya di video-video saya ke belakang seperti begah, kembung, itu saya udah bikinkan video. Untuk yang sudah subscribe kemudian yang sudah nonton pasti tidak akan menanyakan seperti itu. Nah untuk yang baru-baru teman-teman semua, jika kalian membutuhkan sedikit cara-cara atau motivasi untuk keluar dari zona sensasi itu, ya saya sarankan untuk mencari video-video saya terdulu gitu ya, maksudnya yang sudah saya bikinkan melalui mungkin kebutuhan kalian seperti itu. Yang belum mungkin tolong diisi aja di kolom komentar apa yang ditanyakan, mungkin saya akan buatkan videonya seperti itu. Nah di kolom komentar juga ada yang bertanya sekali lagi, di pas tengah dada itu suka ngerasa panas, perih, kemudian sakit katanya seperti itu. Nah emang ya jangan ngerasa takut, jangan ngerasa sendirian karena banyak orang yang mengalami seperti itu, orang yang mengalami anxiety disorder atau gangguan lambung, asam lambung yang tinggi merasakan, termasuk saya teman-teman, saya juga merasakan seperti itu ya dahulu. Nah jadi yang ditanyakan itu, Bang, pernah atau kenapa suka ngerasa sakit di dada bagian tengah ini ya, mungkin ya ulu hati di sini, kemudian di dada juga bisa jadi kiri maupun kanan bisa jadi seperti itu. Nah baik teman-teman, yang videonya saya sudah bahas sih sebenarnya, dari pengetahuan mungkin setahu saya apa itu asam lambung, kemudian apa itu psikosomatis, apa itu GERD, kemudian apa itu asam lambung yang tinggi atau kecemasan berlebih dan lain sebagainya. Saya udah bahas di video belakang. Namun mungkin baru gabung atau gimana saya tidak tahu. Nah mungkin saya mengingatkan juga buat teman-teman semua. Nah jadi hal-hal yang seperti itu berkaitan dengan emang asam lambung yang tinggi, bukan dari penyakit yang lain. Kalau misalkan kalian sudah cek ke dokter spesialis dalam atau misalkan dokter ataupun lain sebagainya yang mengetahui gitu ya penyakitnya, udah cek lab atau EKG ataupun USG ataupun endoskopi dan lain sebagainya. Kalau misalkan salah satu dokter yang misalkan mau ngecek ternyata hanya asam lambung, jawabannya hanya asam lambung aja, mungkin dari pikiran ataupun apa ya, itu jangan berpikir yang lain-lain teman-teman ya. Jangan berpikir wah ini takut penyakit berat, wah ini takut apa-apa seperti itu. Nah teman-teman, jadi setahu saya saya bukan ahli medis, bukan ahli psikoterapi, psikiater dan psikolog dan lain sebagainya. Saya hanya orang yang mengalami atau pengalaman mengalami anxiety disorder atau gangguan lambung seperti itu, asam lambung yang tinggi teman-teman ya, seperti itu teman-teman. Nah saya di sini bercerita tentang sepengetahuan saya saja teman-teman. Jadi terkadang salah satu sensasi itu ada di ulu hati
pas ulu hati ini ditekan seperti ini, ditekan itu ngerasa nggak nyaman, ngerasa sakit teman-teman, ngerasa sakit, perih gitu ya pas ditekan tuh, maupun yang di atas misalkan terasa panas, dada terasa panas, terus terasa celkit-celkit di sini gitu, terasa ada yang sakit mungkin seperti itu. Nah itu jangan aneh, itu mungkin asam lambungnya yang lagi tinggi teman-teman. Kemudian pas di ulu hati ditekan sini sakit, itu adalah otot esofagus. Nah yang dimana otot esofagus ini otot esofagus ini adalah klep ya, kalau misalkan itu otot yang atau klep yang membatasi dinding lambung ya ke bawah. Jadi kalau misalkan ada makanan masuk atau minuman masuk apapun melalui klep ini dulu. Jadi kalau misalkan makanan masuk, klep pasti terbuka gini. Makanan masuk, klep terbuka. Dan kalau misalkan sudah masuk, klep pasti tertutup lagi esofagusnya teman-teman. Yang normal, yang masih kuat. Nah, sebab kita tidak normal misalkan esofagusnya ya otomatis pas makanan masuk pun seperti itu sudah dalam keadaan terbuka dan tidak tertutup lagi, karena otot esofagusnya mungkin bisa dikatakan lemah ya. Mungkin teman-teman ini hanya sepengetahuan saya saja, teman-teman semua jangan dipelintir-pelintir ya. Kalau lebih lanjutnya silahkan kalian cek ke dokter spesialis dalam atau ahli gastro seperti itu, ahli lambung dan lain sebagainya. Itu hanya pengetahuan saya teman-teman. Nah jadi itu jangan takut ya teman-teman, itu enggak berbahaya, itu akan menguat lagi jika asam lambungnya stabil, tidak naik teman-teman. Jadi asam lambungnya normal, jadi asam lambungnya di lambung, berada di lambung, di tempat yang semestinya emang di situ gitu. Jadi kalau misalkan seperti itu asam lambungnya kan otomatis naik ke melewati esofagus, kemudian ke dada, ke kerongkongan teman-teman, kerongkongan. Jadi bukan ke, maksudnya ke kerongkongan, ke situ, kemudian suka ngerasa celkit sini, kemudian panas dada, kemudian berat ini dada tuh berat. Nah itu dari pengaruh asam lambung yang terlalu tinggi. Nah perlu kita ambil atau petik ini teman-teman. Jadi bagaimana itu bisa terjadi teman-teman? Nah jadi sepengetahuan saya seperti ini. Jadi ketika kita mengalami suatu, contohnya kalau misalnya dari pikiran ya, karena asam lambung tinggi itu bisa dari pikiran, dari makanan pun bisa. Jadi kalau misalkan dari pikiran teman-teman, kalau misalkan dari pikiran kita dalam keadaan stres, misalkan dalam stres, kemudian dalam keadaan tekanan atau beban hidup atau tekanan yang mungkin sangat berat sekali teman-teman, ataupun ada suatu permasalahan di rumah tangga ataupun lain. Nah otomatis kita kan stres. Nah seperti itu kemudian mengakibatkan asam lambung tinggi gitu. Asam lambung bisa saja naik ke atas, ataupun asam lambung bisa aja bertambah kadar pH keasamannya seperti itu. Kalau misalkan emang asam lambungnya berlebih, itu kan sebagian besar berlebih, kemudian dari pola stres tadi, dari stres asam lambung nyemprot tinggi, kemudian melewati otot esofagus ke kerongkongan teman-teman, kemudian suka ngerasa panas di dada, berat di dada, seperti terasa celekit-celekit, bahkan sampai terasa sakit di bagian belikat seperti itu teman-teman. Nah itu adalah salah satu efek dari asam lambung yang tinggi. Nah kalau misalnya ke asam lambung itu kan yang bisa menahan asam lambung itu kadar keasamannya ya hanya lambungnya sendiri. Kalau misalkan asam lambungnya ke atas, misalkan naik ke dada, ya sensasinya seperti itu, kemudian tenggorokan terasa mengganjal seperti itu. Nah itu jangan diambil pusing, cukup minum air hangat aja pelan-pelan supaya ya secara tidak langsung di pikiran kita kalau misalkan naik ada sela-sela misalkan asam lambung, tinggal minum aja pakai air hangat, mungkin turun lagi atau gimana lah itu. Jika pengen lebih tahu lagi ya tanyakan kepada dokter ahlinya teman-teman seperti itu. Nah pokoknya air hangat aja, konsumsi air hangat seperti itu. Kemudian selain dari pola stres ya pola makan juga yang mungkin kurang beraturan, dan pola makan yang
tidak memilih menu seperti itu, bukan pola yang sehat teman-teman. Jadi setiap apa aja itu makanan yang masuk yang mengandung gas itu kan, seperti sayuran apa itu banyak yang mengandung gas dimakan, kemudian pedas itu kan menghasilkan asam lambung semakin banyak atau semakin tinggi teman-teman. Jadi intinya pola makan dan pola pikir itu harus benar-benar dijaga. Dan satu lagi, pola hidup yang kalian biasanya terlalu begadang itu usahakan untuk tinggalkanlah yang namanya begadang teman-teman. Itu sangat mempengaruhi ya untuk kecemasan berlebih teman-teman. Nah itu saja teman-teman. Jadi yang bertanya di kolom komentar saya sudah 15 menit saya bahas. Jadi yang ditanyakan itu ya kenapa ya, ini penyakit apa ya, mungkin gitu, mungkin ya itu pengalaman saya teman-teman ya, pengalaman saya. Jadi jikalau memang ngerasa pas di ulu hati, ngerasa panas atau perih, sakit, ditekan juga sakit, nah itu kan otot esopagusnya belum memang benar-benar kuat seperti itu, karena asam lambung yang tidak beraturan. Nah intinya pada dasarnya pola yang ini yang harus dijaga ya. Kalau misalkan pola makan kalian sudah dijaga, misalkan pola makan yang teratur, menu jam makannya kemudian kalian teratur, kemudian menunya tidak yang junk food lah seperti itu, menunya yang untuk makanan-makanan yang membuat tubuh kita sehat. Nah yang terakhir, tinggal jaga pola pikir. Setiap ada permasalahan atau misalkan ada suatu masalah ini tuh, tolong jangan diambil terlalu beban ya. Itu karena dapat mengakibatkan asam lambung naik lagi teman-teman, dan mengakibatkan banyak seribu sensasi seperti itu. Jadi pola pikir yang harus benar-benar bisa mengontrol stres kalian ya. Kalau misalkan ya kuncinya sih salah satunya benar, salah satu mentor itu menyarankan untuk melakukan hobi yang menyenangkan, karena dengan hobi yang menyenangkan di saat hati kita senang bahagia itu sensasi nggak muncul teman-teman, serius seperti itu. Tapi kalau misalkan ada masalah, anak sakit ataupun ada keluarga yang sakit, itu baru kerasa lagi, aduh nyesek di sini teman-teman. Itu yang saya rasakan. Jadi intinya kuncinya lakukan hobi yang menyenangkan, apapun itu kegiatan yang mungkin sehari-hari yang menyenangkan kalian lakukan. Itu sih ya. Sudah 17 menit, dan mungkin di akhir video saya cukupkan sekian. Dan saya sekali lagi teman-teman, saya berminta tolong kepada teman-teman untuk yang belum subscribe untuk tetap subscribe ya teman-teman. Kemudian nyalakan tombol loncengnya, siapa tahu jika ada pemberitahuan video saya terbaru masuk ke notifikasi kalian teman-teman, seperti itu. Jadi udah yang sudah subscribe teman-teman, terima kasih banyak, dan mudah-mudahan Allah selalu melindungi kalian, amin ya Allah ya robbal alamin, dan dikasih kesehatan teman-teman. Yang masih di bawah yuk ke tengah, yang sudah ke tengah yuk masuk di atas, dan yang sudah di atas jangan sampai teledor masuk ke bawah lagi. Udah di atas, jaga pola-pola, berapapun polanya itu yang membuat kalian sembuh, itu jaga. Mau 5P, 6P, 7P maupun 100P itu yang membuat kalian sembuh, udah itu jaga, jangan dilanggar, seperti itu teman-teman ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan jika ada pertanyaan tolong diisi di kolom komentar. Insya Allah saya buatkan video untuk teman-teman, dan kalau misalnya ada waktu saya juga akan dijawab di kolom komentar teman-teman, tapi tidak spesifik ini ya teman-teman. Nah mungkin di akhir kata pokoknya semangat, yakin kalian sehat, yakin suatu hari akan mengalami normal kembali, karena yakin itu semua akan berlalu teman-teman. Apalagi kalian menjalankan pola-pola dan menjalankan latihan-latihan yang mungkin kalian takuti seperti itu akan lebih cepat sekali membantu penyembuhan, pemulihan kalian teman-teman. Di akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat jiwa, sehat mental dan raga.